Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Dan selalu saya sampaikan bahwa mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka, tapi mencintai Yesus juga berarti berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Amin. Karena saya percaya secara rohani hidup saudara sudah semakin maju. Yang tadinya saudara gak pernah dengar lagu rohani, Beatles, Bee Gees, Rolling Stone, Afgan. Tapi sekarang sudah mulai Sari Simorangkir, NDC Worship. Mulai banyak dengar lagu rohani. Itu kemajuan. Yang tadinya gak pernah tertarik pelayanan, sekarang mulai tertarik pelayanan. Itu kemajuan. Tapi kadang-kala rohani kita maju, tetapi yang harus kita tinggalkan belum kita tinggalkan. Yang kepahitan, yang curigaan, yang suka berpikir negatif, yang suka omongin orang. Nah ini yang saya bilang kerikil-kerikil berbahaya. Karena ada banyak orang jatuh bukan sekedar karena batu besar. Banyak orang jatuh karena apa saudara? Kerikil kecil. Berarti mencintai Yesus bukan hanya melakukan apa yang Yesus suka. Mencintai Yesus meninggalkan juga yang Yesus tidak suka. Nah hari ini itu yang kita pelajari. Salah satu yang Yesus gak suka. Janganlah kita apa? Menghakimi. Bilang sama sebelah saudara jangan menghakimi. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, karena lu bukan hakim. Kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena kita bukan hakim. Yesus bilang kepada orang Farisi, yang tidak berdosa lempar wanita itu duluan. Karena pada dasarnya manusia senang menghakimi. Siapa yang setuju sama saya hari-hari ini orang senang menghakimi? Setuju? Orang kadang-kadang gak kenal. Tapi sikat dulu, menghakimi dulu. Padahal berita Alkitab janganlah menghakimi. Ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Matius pasal 7 ayat 1-5 hal menghakimi. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ada banyak orang menganggap doktrin tentang menghakimi cuma sebatas titik di sini. Sehingga ada orang-orang yang bilang sama saya, pendeta, sebetulnya nggak apa-apa kita menghakimi asal kita siap untuk dihakimi. Karena buat dia, kenapa Yesus melarang kita menghakimi supaya kita tidak dihakimi? Ayat ini memang titik sampai di sini, tapi bukan berarti pengajaran doktrin tentang menghakimi selesai sampai di sini. Karena selanjutnya dikatakan, dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan apa? Berarti the key dari judgmental spirit, kunci dari roh menghakimi adalah ukuran. Sama-sama bilang sama saya ukuran. Dan bicara ukuran itu bicara hati saudara. Kalau hati saudara sempit, ukuran saudara sempit. Kalau hati saudara luas, ukuran saudara luas. Orang yang hatinya sempit lihat orang hanya kekurangan dan kelemahannya. Orang yang hatinya luas bisa menerima orang lain apa adanya. Tahukah saudara? Salah satu hal yang paling banyak terjadi dalam penghakiman adalah di dalam diri kekristenan. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa dalam diri kekristenan? Coba saudara pelajari, orang yang paling suka menghakimi biasanya orang Kristen. Setuju? Setuju enggak? Makanya ada banyak suami nggak nyaman kalau istrinya mulai masuk gereja. Karena kalau istrinya mulai masuk gereja suka menghakimi. Papa ini gak benar, nanti Tuhan hajar, nanti Tuhan marah. Itu papa banyak dosa.
Ada banyak istri gak nyaman kalau suaminya mulai masuk gereja karena suka dihakimi. Ada banyak anak-anak gak nyaman kalau orang tuanya masuk gereja karena selalu suka menghakimi. Nanti Tuhan hajar kamu, nanti Tuhan pukul kamu. Mah, Tuhan emosian banget. Gak darah tinggi dia lama-lama. Ada banyak orang dikucilkan dalam lingkungannya. It's not because you are Christian, but because you are judgmental. Bukan karena kamu Kristen, tapi semenjak kamu jadi Kristen, kamu suka judgmental gitu. Makanya waktu Alkitab bicara tentang menghakimi, Alkitab bicara bukan hanya supaya tidak dihakimi, tapi Alkitab juga bicara tentang ukuran. Dalam hidup saya percaya, makin rohani seseorang hatinya makin luas. Saya bantuin ya. Amin. Kan kedengarannya asik kan? Soalnya kita nih live loh sekarang. Kalau saya diem-diem kelihatannya saya cuma sendiri aja nih khotbah nih. Atau orang pikir saya lagi penguburan orang mati nih. Dalam hidup saya percaya makin orang itu rohani, hatinya makin luas bisa menerima orang lain. Yesus tahu persis Yudas itu pengkhianat. Yesus tahu persis Yudas itu pengkhianat. Tapi waktu Yesus lihat Yudas, Yesus gak bilang, otak kamu di mana? Saya yang kasih makan kamu. Kamu jual saya. Dia bilang apa saudara? Hai teman, untuk itu kan kau datang. Hatinya luas. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Waktu Yesus ketemu, Yesus gak bilang, cucian kotor. Yesus bilang apa saudara? Adakah barang lauk di antara kamu? Makin rohani seseorang, makin hadir untuk membawa damai, sukacita, dan kasih Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Kita lihat selanjutnya. Saya mau sudah jelas dulu nih di bagian penghakiman ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan apa? Balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Berarti orang yang suka menghakimi bukan orang yang fair. Dia senangnya jatuhin orang, dia senangnya hina orang, dia senangnya kecewakan hati orang sementara dia nggak sadar tentang dirinya. Klik. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada apa? Balok di matamu. Hai orang munafik. Ternyata waktu Yesus bilang janganlah kamu menghakimi, karena di hadapan Yesus menghakimi adalah ciri orang, sama-sama bilang sama saya, menghakimi adalah ciri orang munafik. Sama-sama bilang sama saya, menghakimi adalah ciri orang munafik. Sama-sama bilang sama saya, menghakimi adalah ciri orang munafik. Saudara yang di rumah ketik di live chat saudara, menghakimi adalah ciri orang munafik. Makanya Yesus melihat orang yang menghakimi, Yesus bilang, hai kamu orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau akan apa? Melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Artinya orang-orang yang menghakimi adalah orang-orang yang gak peduli perasaan orang, yang penting kepentingan buat dirinya sendiri. Sebagai hamba Allah saya mau bilang, menghakimi adalah sesuatu kesalahan yang serius. Makanya saya simpulkan di sini, klik. Bagi saya, menjadi pribadi yang judgmental adalah mimpi setan buat setiap orang Kristen. The devil knows. Setan tahu percuma menahan orang Kristen untuk cari Tuhan. Karena kita tahu cari Tuhan manfaatnya luar biasa. Setan tahu persis gak ada gunanya mencegah anak Tuhan untuk dekat sama Tuhan. Jadi mimpi setan, it's okay. Engkau dekat Tuhan sejauh engkau punya judgmental spirit. Karena buat saya,
Kebiasaan menghakimi adalah roh. Sama-sama bilang sama saya, kebiasaan menghakimi adalah roh. Lalu saudara menatap saya, itu sih kebanyakan bergaul sama Dautoni. Sekarang apa-apa roh, apa-apa roh. Kalau saudara tanya sama saya, apa dasarnya? Karena saya percaya apapun yang Yesus larang, setan serius menanggapinya. Apapun yang Yesus larang, setan apa? Apapun yang Yesus larang, setan apa? Jadi misalnya ya. Yesus bilang, jangan membenci. Wah, setan serius tuh. Langsung membangun departemen. Bagaimana membuat orang Kristen suka membenci? Kalau sudah tanya sama saya, kenapa begitu? Karena judgmental spirit selalu disertai dengan 3 roh yang berbahaya. Yang pertama, bernama roh kebencian. Orang kalau dihakimi pasti nggak nyaman. Bu, kalau suami ibu menghakimi, ibu nyaman nggak, Bu? Nyaman gak, Bu? Ada gak ibu-ibu yang dihakimi oleh suami? Aduh sayang, terima kasih buat menghakimi aku. Aku makin cinta. Gak ada, Bu. Pak, kok dihakimi istri nyaman gak, Pak? Saya tambah sayang sama istri saya, pendeta. Setiap saya bangun pagi saya dihakimi, suami males kamu. Aduh, saya tuh kayak rasa urapan Allah semakin mengalir. Pak, makanya kalau makan pisang jangan sama gedebong-gedebongnya, Pak. Adik-adik muda yang saya sayang dalam kasih Kristus, seneng gak dihakimi sama orang tua? Dasar males, dasar pemuda lemah, Gen Z. Pada dasarnya orang dihakimi hanya mendatangkan kebencian. Lalu setelah kebencian akan datang apa? Kepahitan. Setelah datang kepahitan, ujung-ujungnya apa? Perpecahan. Makanya iblis senang bergerak dengan judgmental spirit. Karena ujung-ujungnya kebencian apa? Kepahitan, apalagi? Perpecahan. Terlalu banyak orang menghakimi. Ujung-ujungnya apa? Kebencian, kepahitan, dan apa? Perpecahan. Di mana ada judgmental spirit, mau di keluarga kek, mau di gereja kek, mau di komunitas kek, mau di kantor kek, kalau judgmental spirit ada, ujung-ujungnya pasti kekacauan. Jelas di sini? Klik. Makanya mimpi setan buat anak-anak Tuhan, it's okay you are Christian. It's okay you filled with the Spirit of God. It's okay you pray. Sejauh engkau judgmental, pertama, hidupmu akan jadi berat. Dan yang kedua, engkau nyusahin orang. Karena tidak ada orang yang ingin berada di sekitar orang-orang judgmental. Klik. Nah, saya coba pelajari. Mengapa judgmental ini berbahaya? Bahkan saya menyebutnya, orang-orang judgmental adalah kaki tangannya iblis. Orang-orang judgmental adalah apa, saudara? Orang-orang judgmental apa, saudara? Karena orang-orang judgmental ujung-ujungnya hanya menghadirkan perpecahan. Hanya menghadirkan tekanan, hanya menghadirkan kekacauan. Lalu sudah tanya sama saya, kenapa judgmental ini? Atau kebiasaan menghakimi adalah sesuatu yang serius. I know. Pembahasan ini di dalam gereja seringkali sangat kurang. Saya ngerti, paling pendeta bicara jangan menghakimi.
Tapi pengupasan khusus dan jangan menghakimi, kenapa kita tidak boleh menghakimi, kadang-kadang nggak terlalu dikupas. Karena yang penting pokoknya hidup diberkati, yang penting pokoknya ada mujizat, yang penting pokoknya hidup sesuai firman Tuhan. I know. Tanpa disadari, kita tetap memiliki. Setan bilang, it's okay kamu gereja. Sejauh kamu tetap punya sifat judgmental ini atau menghakimi. Nah, saya coba pelajari. Kenapa judgmental ini serius? Yang pertama, karena orang judgmental itu kepo. Orang judgmental apa saudara? Kepo. Saya coba cari di kamus. Apa definisi kepo? Ternyata nggak ada yang mantep. Kepo itu apa sih? Apa? Kepo itu apa? Pengen tahu. Oh. Jadi kalau orang pengen tahu Alkitab, terus sekolah Alkitab, itu namanya kepo. Pengen tahu itu kepo. Enggak. Kalau pengen tahu cari di sumber yang resmi, itu hebat. Tapi kalau pengen tahu tapi sok tahu, itu kepo. Karena orang kepo tidak butuh kebenaran. Orang kepo cuma butuh kepuasan. Nah, orang judgmental juga sama. Dia nggak butuh kebenaran. Si ini pelit ya. Terus ada orang yang bilang, gue bergaul sama dia 25 tahun, dia tuh nggak pelit. Lu nggak bener. Ada orang datang dari Merauke, dia nggak kenal dia. Oh ini emang benar, ini yang benar nih, ini yang benar. Buat orang kepo tidak butuh kebenaran. Buat orang kepo yang butuh apa? Kepuasan. Bilang sama sebelah saudara, jangan kepo lu. Karena orang yang suka menghakimi, dia tidak pernah mencari informasi yang benar. Yang dia cari adalah informasi untuk membenarkan pandangannya. Setuju sampai di sini? Makanya ketika Yesus bilang, kalau ada yang tidak berdosa, lempar wanita duluan. Semua pergi, semua nggak suka. Karena Yesus membicarakan kebenaran. Makanya Alkitab bilang, kalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Jadi yang pertama, orang yang punya judgmental spirit adalah orang yang kepo. Yang kedua, rese. Bukan rese. Rese. Apa saudara? Nah, makin se-nya keras, itu makin nyebelin. Ya. Rese itu apa sih saudara? Saya cari di kamus juga nggak ketemu. Rese itu apa sih? Jadi gini, rese itu susah didefinisikan. Tapi kalau kita lihat orangnya kita tahu, rese nih orang nih. Betul nggak? Ada yang bilang sama saya, rese itu nyebelin. Enggak. Rese itu lebih parah dari nyebelin. Karena kalau rese sama seperti nyebelin, ngapain keluar kata rese? Nyebelin aja. Betul nggak? Orang yang suka menghakimi, kita nggak tahu dari mana ujungnya, selalu buat hal-hal yang menyebalkan. Makanya saya sebut orang yang judgmental spirit adalah kaki tangan iblis. Yang ketiga, jadi yang pertama apa? Yang kedua, rese. Yang ketiga, toksik. Tahu toksik? Tidak ada sesuatu yang baik yang kita bisa dapatkan. Dikritik, kadang-kala kita nggak suka. Tapi tetap di balik kritik ada banyak hal-hal yang berharga sebetulnya. Ditegur, dimarahin, dinasehatin. Ada hal-hal yang kita nggak suka sebetulnya. Tapi sekali lagi saya mau bilang, ada banyak pelajaran berharga yang kita bisa ambil. Tapi tidak ada pelajaran berharga yang kita bisa dapat dari orang-orang yang suka menghakimi. Sehingga orang-orang yang suka menghakimi, saya beri nama, hanyalah orang yang toksik. Dia nyusahin, dia buat penderitaan,
Dan tanpa dia sadari, dia membuat orang lain merasa tidak berharga. Dan sekali lagi saya bilang, repotnya ada banyak orang yang menyebut diri beragama dan beriman. Makin dia beriman, makin dia suka menghakimi. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja, kita menyadari makin kita cinta Yesus, makin hidup kita membawa damai sejahtera dan sukacita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Klik. Selanjutnya saya pelajari, apa sih ciri-ciri orang judgmental? Karena persoalannya, orang-orang judgmental kadangkala susah sadar. Apa saudara? Susah sadar. Karena balok di matanya dia nggak bisa lihat, dia hanya bisa lihat selumbar atau benang di mata orang. Orang judgmental kalau dia dengar firman Tuhan, dia bilang, oh, khotbah hari ini cocok buat Cimehua. Khotbah hari ini mantap buat Pasir Tanggang. Khotbah hari ini bagus buat Bung George. Bung George nih orangnya suka judgmental. Kena dia hari ini. Dia nggak pernah kena. Karena itu hari ini saya rindu berdoa buat saudara. Minimal saudara lihat ciri-cirinya. Apa ciri orang judgmental? Yang pertama ciri orang judgmental, tidak mau bertanya. Kalaupun bertanya, tidak mau peduli dengan jawaban. Karena orang judgmental memiliki jawaban sendiri, memiliki dunia sendiri, memiliki asumsi sendiri. Karena sekali lagi saya ulangi, orang judgmental tidak butuh kebenaran. Orang judgmental hanya butuh apa? Kepuasan. Makanya ciri orang judgmental senang ngomong pokoknya. Sudah pernah ketemu orang nggak? Kalau kita dialog apa? Ya pokoknya. Ya tapi kan pokoknya. Enggak ngerti. Pokoknya. Bu. Pak. Kalau kita punya pasangan suka ngomong pokoknya, jangan didebat, nggak ada gunanya. Sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Orang kalau udah ngomong pokoknya, lu mau pakai gaya bahasa apapun gak bakal didengar. Karena dia sudah punya jawaban sendiri. Dia gak butuh kebenaran, yang dia butuh adalah kepuasan. Jelas ya? Nah orang seperti itu saya beri nama kaki tangannya setan. Karena dia sebetulnya dibungkus oleh judgmental spirit. Jelas? Yang kedua, ciri orang judgmental, mengukur segalanya dengan apa? Nilai dan maunya sendiri. Buat dia perasaan orang gak penting. Buat dia nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat gak penting. Buat dia nilai-nilai firman Tuhan gak penting. Pokoknya yang saya rasa, yang saya pikir, ya udah. Itu yang saya bilang, punya nilai dan mau sendiri. Yang ketiga, ciri orang judgmental, merasa dirinya yang paling mengerti segalanya. Pandangannya lah yang harus dihargai. Disinilah kita bangga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan punya pandangan yang sangat jelas. Apa yang kamu tidak ingin orang perbuat kepadamu, janganlah perbuat itu kepada orang lain. Sementara buat judgmental people, pandangan saya lah yang paling penting. Pandangan orang, perasaan orang gak penting. Yang keempat, ciri orang judgmental, cepat mengambil kesimpulan dengan intuisi dan perasaan, tanpa mau menyelidiki kebenaran. Karena kebenaran buat dia gak penting. Saya rasa pokoknya orang itu gak betul. Astaga. Ya tapi orang itu gak betul. Pertanyaan saya, apakah Tuhan bisa bicara melalui perasaan? Sangat bisa. Tapi syaratnya, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Tetapi orang-orang yang suka menghakimi, judgmental person, biasanya adalah orang-orang yang belum beres sama dirinya. Orang-orang yang insecure.
Karena dia punya trauma-trauma tertentu. Jadi yang dia ingat hanya hal-hal yang menyakitkan. Dia nggak mau ingat segala perbuatan baik. Selalu mau buat baik apapun sama dirinya. Tapi kalau pernah melukai, wah itu yang dia, oh iya. Saudara berbuat baik sepanjang hidup saudara. Tapi tanggal 7 April 1987, nggak pernah bisa dia lupa. Aku ingat, Pak. Papa pernah ngomong apa 7 April 1987? 1987. Kempinski namanya masih HI. Tapi itu yang saya bilang. Buat orang judgmental yang ada cuman apa? Pandangannya sendiri. 5. Ciri orang judgmental tidak pernah dapat menerima kekurangan orang lain. Tapi sebaliknya, menuntut orang lain menerima kekurangannya. Karena merasa kekurangannya normal. Sementara kekurangan orang lain menyebabkan. Ini yang Alkitab bilang. Selumbar di mata orang kamu dapat melihatnya, balok di matamu sendiri tidak kamu lihat. Ya kalau saya mau begitu ya ngerti dong, memang saya orangnya begitu. Nah itu orang-orang judgmental. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Saya ngerti we are not perfect yet. Saya ngerti kita belum sempurna. Tetapi yang saya doakan, kita bukan orang-orang yang menghakimi. Dimanapun kita ada kita bawa damai. Dimanapun kita ada kita merangkul. Dimanapun kita ada kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah klik saya pelajari kemudian. Orang judgmental dalam Alkitab. Mungkin selalu menatap saya dan berkata, apakah Alkitab bicara tentang orang judgmental? Yes. Yang pertama, Saul. Siapa Saul? Saul adalah orang sebahu lebih tinggi dari orang Israel. Berarti if God chose him to be the king of Israel is very normal. Gak ada saingannya. Dia sebahu lebih tinggi dari orang Yahudi, orang Israel kebanyakan. Dia gak ada saingannya. Tapi satu kali gadis-gadis Israel menari. Padahal pantun itu atau lagu itu pantun yang sangat biasa, namanya overlatif. Kan ada pantun yang rhyme gitu kan. Ada pantun yang overlatif. Jadi hari ini 1000, besok 10.000. Ya, sama kayak yang Mazmur bilang. Meskipun 1000 rebah di sisi kirimu, 10.000. Itu pantun yang normal zaman itu. Sudah tahu pantun kan? Sudah tahu pantunnya? Nih saya kasih pantun. Buah mangga, buah delima. Buah pepaya, buah jambu. Itulah nama buah-buahan. Jadi itu pantun yang biasa. Tapi karena di judgmental, ada insecureness dalam dirinya. Langsung dia bilang sama Daud, jangan-jangan dia udah mau menjadi raja ini. Padahal who is David? Siapa itu Daud? Daud ini adalah orang yang berkali-kali menolong Saul. Yang pertama, Saul ini punya penyakit kalau kemasukan roh jahat. Dia ngiler. Tapi Daud main kecapi. Berhenti ngilernya. Berarti dia kan save his face. Yang kedua, Goliat memaki-maki bangsa Israel. Dan betul-betul mempermalukan Saul, the king that time. Gak ada orang berani maju. Sehingga kalau Daud maju, bukan karena Daud mau caper. Kalau Daud maju bukan karena Daud berani. Daud maju karena there is no other one.
Jadi waktu dia maju, yang dia pikirkan bukan kedudukan, jabatan, apapun yang dia pikirkan hanya supaya muka Saul dapat terselamatkan. Dan waktu dia menang, the problem is not him. The problem is all the winning side is for Saul. He saved Saul's face. Tapi apa yang terjadi? Ini yang saya bilang. Judgmental person. Orang yang suka menghakimi nggak pernah hitung kebaikan orang. Buat orang yang suka menghakimi, you never do good for them. Apapun yang kau buat orang yang menghakimi, dia punya pandangan. Hujan setahun dihapus dengan panas sehari, panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Saudara mau buat baik sebaik apapun, tapi yang tetap dia lihat adalah kekurangan. Sampai banyak orang merasa, apapun yang saya buat gak pernah berharga buat suami saya. Apapun yang saya buat, istri saya tidak pernah bisa menghargainya. Makanya saya bilang, banyak anak-anak terluka, banyak suami terluka. Bu, suami sudah banyak kekurangan, tapi boleh nggak kau lihat kelebihannya? Boleh nggak? Orang tanya nggak dijawab. Pak, istrimu memang banyak kekurangannya, tapi boleh nggak kau juga hargai kelebihan-kelebihannya? Boleh nggak kau peluk dia dan bilang, Mama thank you. Bu, Pak, anak-anakmu banyak kekurangannya, tapi banyak juga kelebihannya. Boleh nggak kau peluk dia dan bilang, Mama proud of you. Papa proud of you. Jangan jadi orang yang judgmental, yang hanya lihat kekurangan. Dan itu menjadi hal yang menyakitkan. Saul, a judgmental person. Saul kemudian menjadi orang yang judgmental, sehingga yang dia lihat hanya kekurangan Daud. Dia nggak lihat jasa-jasa Daud yang sangat luar biasa buat hidupnya. Yang kedua, siapa lagi yang judgmental dalam Alkitab? Istrinya Ayub. Ayub orang yang paling kaya di timur. Setiap pagi dia mempersembahkan korban, karena dia bilang, jangan-jangan keluargaku ada yang berbuat salah di hadapan Tuhan. Jangan-jangan istriku, anak-anakku, keluargaku ada yang salah. Dia membakar korban. Ini orang udah kaya rendah hati. Ini orang udah kaya sayang keluarga. Tapi namanya hidup. Ada aja season. Ada saatnya he's in top. Ada saatnya he's at top. Tapi ada saatnya he lost everything. Di saat seperti itu, judgmental spirit mulai ada dalam istrinya. Masihkah kau bertekun dengan Allah sedemikian? Kutuki Allah dan matilah. Dia bilang sama istrinya, kau berkata seperti perempuan tak berakal sehat. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Judgmental person akan selalu merendahkan. Judgmental person akan selalu mendatangkan kebencian dan emosi. Tapi menghadapi orang-orang judgmental, tetap tenang, tetap berserah, tetap andalkan Tuhan, karena Dia Tuhan kekuatan kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa contoh orang judgmental dalam Alkitab? Saudara-saudara Yusuf. Yusuf adalah the youngest. Yusuf adalah anak bontot. Yusuf adalah anak terkecil. So dia sangat polos, sangat apa adanya. He has a dream. Dia mulai jelaskan mimpinya kepada saudara-saudaranya. I had a dream. Di dalam mimpi saya melihat begini. Tiba-tiba kakak-kakaknya yang harusnya membimbingnya, yang harusnya mengarahkan, yang harusnya memberi dorongan semangat, tiba-tiba berlaku sangat sadis. Makanya sorry untuk bilang ini. Kenapa saya yakin bahwa judgmental spirit adalah kaki tangannya setan? Karena orang judgmental bisa sadis. Yusuf dibawa ke sumur dan dibuang ke sumur. Tujuannya untuk apa? Membunuh, itu yang saya bilang.
Orang kalau udah judgmental, dia rasa dirinya benar, semua orang coba ditekan. Dan akhirnya tidak jadi. Diangkat bukan karena there is love, tapi diangkat karena ingin dijual. Tapi hari ini saya mau bilang, ujung hidupnya orang-orang judgmental akan dipermalukan Tuhan. Karena itu yang pertama, orang judgmental harus bertobat. Orang judgmental harus apa? Bukan hanya pencuri, pembunuh, pemakai narkoba yang harus bertobat, tapi orang judgmental harus bertobat. Yang kedua, bukan hanya harus bertobat, harus merendahkan diri. Dan yang ketiga, orang judgmental harus sadar bahwa setiap orang punya kekurangan dan kelemahan. Kita tidak dipanggil untuk menjatuhkan, kita dipanggil untuk menghadirkan kasih. Lalu mungkin saudara menatap saya dan berkata, bagaimana saya menghadapi orang judgmental? Menghadapi orang judgmental yang pertama, sadari saudara ada dalam peperangan rohani. Apa saudara? Sadari saudara ada dalam peperangan rohani. Yang kedua, sadari menghadapi orang judgmental. The problem is not you, the problem is them. Persoalannya bukan pada saudara, persoalannya pada mereka. Dan yang ketiga, menghadapi orang yang judgmental, belajar jaga jarak. Engkau nggak usah membenci, engkau nggak usah menjauh, tetapi belajar jaga jarak. Makin dekat engkau dengan orang judgmental, tanpa engkau sadari engkau akan terintimidasi. Makanya yang keempat, menghadapi orang judgmental, jangan biarkan intimidasi iblis menekan saudara. Hidupmu tidak ditentukan perkataan manusia, hidupmu ditentukan oleh kehendak Allah. Dan yang kelima, menghadapi orang judgmental, tetap melakukan yang baik. Karena selalu saya bilang, hidup kita bukan ditentukan dengan bagaimana dia mengatur hidup kita. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang, dan kita tidak membutuhkan persetujuan kebenaran apa yang dia buat. Tapi tugas kita tetap menabur dengan air mata. Karena orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.